dalam sesi nomor 6, di dalam perjalanan profetik Israel, kita akan melihat dilema yang telah menghadapi Israel. Apa ada dua Mesias atau dua kedatangan Mesias? Masalah besar melanda mereka di Bukit Sinai. Mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi imam rajani, untuk mendapat urapan sebagai bangsa profetik, untuk dapat memahami kebenaran-kebenaran firman dengan urapan yang luar biasa, untuk diperlengkapi untuk masuk ke dalam perjalanan ke negeri perjanjian. Mereka kehilangan kesempatan memiliki urapan dan pewahyuan yang dahsyat. Dan karena tragedi di Sinai itu, mereka tidak dapat faham kedatangan Mesias. Anak domba atau sang singa? Ada dua gambar Mesias di dalam Alkitab. Dua Mesiaskah? Atau dua kedatangankah? Nah, di dalam Yesaya 53 ayat 7 sampai 11, kita melihat Mesias, hambanya Allah, yang datang dan dia dipimpin ke pembantaian sebagai seekor anak domba. Jadi seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tapi perhatikan, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut. Mesias akan bangkit. Mesias akan memperpanjang hidupnya. Mesias akan melihat keturunannya. Oh, ini adalah satu gambaran ajaib. Ya, Mesias akan mati sebagai anak domba, tapi dia akan bangkit. Tetapi gambar kedua, Mesias adalah Raja yang agung, sang singa dari suku Yehuda. Dalam Amos 3, 7 sampai 8, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Jadi siapakah sang singa itu? Dia adalah Tuhan Allah. Dia adalah Mesias. Tapi apakah Mesias anak domba atau sang singa ini? Di dalam Wahyu 5 ayat 5 kita lihat lagi, singa dari suku Yehuda yaitu Tunas Daud telah menang. Sayang sekali bangsa Israel menolak Mesias sebagai anak domba, dan mereka hanya mau yang adalah sang raja, sang singa dari suku Yehuda. Aduh, sekarang Mesias sudah datang ke Yerusalem, melakukan semua tanda ajaib dan mujizat, bahkan datang tepat waktu sebagaimana sudah dinubuatkan. Tetapi mereka konspirasi untuk membunuh Mesias, membunuh Yesus. Dalam Yohanes 11, 47 sampai 50, setelah Yesus membangkitkan Lazarus, mereka panik demi menyelamatkan posisi diri mereka sendiri. Mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Ini adalah celaka besar. Karena mereka tidak faham, karena kehilangan urapan, kehilangan kesempatan ajaib, ada konsekuensinya. Dalam Yohanes 11, 48, di dalam konspirasi mereka berkata, apabila kita biarkan dia, kalau dia terus melakukan mujizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan yang sakit, melakukan berbagai jenis mujizat-mujizat, apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Bangsa Israel sudah mempunyai kesempatan emas. Mesias sudah datang. Dan Yesus, waktu dia lihat mereka di atas bukit Zaitun, dia melihat mereka dan dia menangis. Kalau engkau sudah tahu ini adalah waktumu, tapi sekarang sudah tersembunyi bagimu. Jangan sampai ini tersembunyi bagi saudara. Bersiap. Tidak ada dua Mesias, hanya satu Mesias. Dan ada dua kedatangan. Kedatangan pertama sebagai anak domba, juru selamat. Kedatangan kedua sebagai sang raja, sang singa dari suku Yehuda. Bersiaplah untuk bertemu dengan dia.
hari yang indah ini. Kita sedang menggali video nomor 7 di dalam seri pemulihan profetik atau perjalanan profetik Israel. Dan kita akan melihat tentang pemulihan kemuliaan Allah. Dalam 1 Samuel pasal 1 sampai 4, kita bisa membaca tentang imamat yang sudah menjadi korup, sudah meninggalkan kebenaran firman, menjadi buta rohani. Kita melihat di dalam Eli yang pada waktu itu akan melayani Elkana dan Hana yang ingin mempunyai seorang anak. Dan Hana, dia datang ke dalam rumah Tuhan dan berdoa, dan dia menangis di hadapan Tuhan. Tapi Eli tidak tahu membedakan di antara orang yang berdoa dan orang mabuk. Dia tidak tahu membedakan di antaranya. Ternyata dia membuta secara jasmani dan secara rohani. Ini yang kita baca di dalam pasal-pasal ini. Nah, kedua putra Eli juga adalah orang jahil. Aduh, mereka dorsila, mereka adalah immoral, mereka adalah korup. Dan mereka menajiskan rumah Tuhan. Akhirnya kemuliaan Tuhan di dalam tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin karena kelakuan kedua anak itu. Imam-imam yang sudah meninggalkan kebenaran firman. Nah, setelah orang Filistin sudah mengambilnya, dan mereka mengalami musibah demi musibah, mereka mau pulangkan ke Israel. Dan pada waktu Saul menjadi raja, dia juga tidak peduli kemuliaan Tuhan. Dia bukan orang yang punya hati untuk Tuhan. Kita baca dalam 1 Samuel 4:22, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Tapi setelah 40 tahun diganti dengan Daud, dan Daud punya hati rindu melihat kemuliaan Tuhan. 1 Tuarik 13:3 dia berkata, baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Dia mau supaya kemuliaan Tuhan ada di tengah-tengah umat. Dia membangun sebuah tabernakel atau pondok Daud, supaya di situ kemuliaan Tuhan boleh berdiam di tengah-tengahnya. Di dalam 1 Tuarik 13:7-8 kita melihat usaha Daud. Oh, dia begitu rindu. Dia mempersiapkan kereta yang baru. Dan Uza dan Ahio, mereka yang mengendarainya. Tetapi mereka celaka karena pada waktu sapi tergelincu, Uza mengelurkan tangan untuk menjamah tabut. Dia langsung tewas karena tidak boleh menjamah kemuliaan Tuhan. Daud bingung dan menjadi marah karena tadinya mereka sudah mempersiapkan nyanyian dan pujian dan tari-tarian. Hatinya baik, tapi tidak sesuai firman. Jadi kita melihat sebelum terjadi pemulihan ada kegagalan. Uza tewas, akhirnya Daud bertobat. Dan dia mengaku dalam 1 Tuarik 15:12-15, kita harus kembali kepada cara firman Tuhan. Dan setelah dia melakukan itu, kemuliaan Tuhan nyata. Dalam Mazmur 50 ayat 2, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Mazmur 132:13-14, Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Waduh, kemuliaan sedang datang, saudara-saudara. Dalam Yesaya 60 ayat 1-2, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Belajar dari pengalaman profetik bangsa Israel di dalam perjalanan. Hei, lihat saudara-saudara. Kemuliaan Tuhan sedang datang. Tabut perjanjian sedang datang. Hei, itu dia.
Generasi 8 tentang perjalanan profetik Israel adalah tentang perpecahan yang telah terjadi di dalam kerajaan Israel. Setelah 120 tahun, mereka adalah kerajaan yang bersatu di bawah pimpinan Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun. Terjadi suatu tragedi dan satu perpecahan. Nah, kita harus belajar dari apa yang telah terjadi. Kenapa hal-hal ini terjadi? Kita perlu ingat kembali nasihat Paulus di dalam 1 Korintus 10 dan ayat 11. Semuanya ini telah menimpa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kita perlu melihat apa yang terjadi di dalam perpecahan ini. 10 suku di utara, mereka disebut Bani Israel. Mereka dipimpin oleh Yerobeam. 2 suku di selatan yang disebut Bani Yehuda, mereka dipimpin oleh Rehabeam. Dan suku Lewi, mereka terpecah 50-50% utara dan selatan. Tapi mengapakah kerajaan ini pecah? Kita melihat bahwa kedua anak muda ini, mereka gila untuk kekuasaan, gila hormat. Mereka ingin merebut kontrol atas keseluruhannya. Dan kita melihat Rehabeam, dia menolak nasihat dari para tua-tua. Kalau dia sudah mentaati hikmat mereka, pasti situasi akan berbeda. 1 Raja-Raja 12, 7-8, para tua-tua berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam telah menolak hikmat itu. Dia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Orang yang kurang berpengalaman. Orang yang hanya ingin juga memperkuat posisi mereka. Dia tidak mendengar nasihat yang seharusnya membawa dia kembali kepada firman Tuhan. Wah, ini musibah yang terjadi. Jadi Rehabeam, dia ingin jadi seperti diktator. Dia mendengar nasihat anak-anak muda sehingga dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 11 dia berkata kepada rakyat, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, kalau di utara, Yerobeam, dia membuat agama palsu. Wah, dia juga tidak mau supaya ada persatuan. Dalam 1 Raja-Raja 12, 28-29, Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ini kembali kepada dosa yang telah terjadi di Bukit Sinai. Sekarang dia tidak mau melakukan kebenaran firman. Dia mirip-mirip, hampir-hampir sama. Tetapi dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jadi 10 suku yang di kerajaan utara yang disebut Bani Israel. Karena dosanya 10 suku kerajaan utara menghilang di dalam sejarah di antara bangsa-bangsa lewat pembuangan Asyur. Dan 2 suku di selatan juga tidak luput dari penghukuman. Bani Yehuda karena dosa mereka masuk ke dalam pembuangan Babel selama 70 tahun baru kembali lagi. Di zaman Nabi Yeremia, beberapa orang dari ke-10 suku utara kembali bergabung dengan Bani Yehuda dan kembali ke Yerusalem. Nah, tapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Kita melihat perpecahan karena tidak taat kepada firman. Karena ambisi pribadi-pribadi. Nah, kita harus belajar. Jangan sampai terjadi begitu di dalam tubuh Kristus. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan di dalam pelajaran yang berikut, kita akan lihat
rahasia firman Tuhan. Dalam sesi ke-9 tentang perjalanan profetik Israel, kita akan melihat bahwa penebusan di dalam salib Kristus telah membuka satu kesempatan. Bangsa Israel yang sudah 1.500 tahun tertawan di dalam penjara hukum Taurat, sekarang boleh bebas, boleh keluar dari penjara, boleh merdeka. Tetapi Rasul Paulus terheran-heran. Mereka sudah merdeka sekarang, tapi karena mereka menolak Yesus sebagai Mesias, maka mereka masih terkurung. Malah mereka yang keluar sudah masuk ulang. Mereka berpikir hukum Taurat bisa membawa kita menjadi pemenang, menjadi sempurna. Tapi Paulus berkata dalam Galatia 3 ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Dalam Galatia 5 ayat 1 dia lanjut, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi Rasul Paulus mau mereka menyadari masa 1.500 tahun kurungan penjara hukum Taurat sudah berakhir. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Dalam mengakui Mesias sebagai juru selamat, orang Israel boleh merdeka dan boleh menggenapi janji-janji Tuhan bagi mereka. Tetapi tidak. Mereka tidak menyadari atau tidak mau mengakui bahwa Kristus, seperti dalam Galatia 3:13 dan 23, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kenapa mereka mau masuk kembali ke dalam kutuk? Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sekarang iman sudah datang, kemerdekaan sudah datang, percaya kepada Kristus, merdeka. Tetapi orang-orang Israel yang keras hati sudah kembali lagi ke dalam sistem hukum Taurat. Tidak heran bahwa Tuhan Yesus menangis waktu dia melihat Yerusalem, karena dia sebagai Allah yang menjadi manusia ditolak oleh bangsa Israel. Dalam Lukas 19:41 sampai 44, ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Mereka menjadi buta terhadap kebenaran. Sebab akan datang harinya, kata Yesus, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Oh, kesempatan luar biasa diberikan karena penebusan. Tapi karena mereka keraskan hati, dan kita harus belajar dari perjalanan profetik Israel itu. Dalam Lukas 21:24, mereka Israel akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Rasul Paulus melanjutkan dalam Roma 11:25 sampai 26. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, perosis dalam bahasa Yunani, buta, bodoh, keras hati, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk.
Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Jadi, walaupun Israel akan disebarkan dan memang sudah disebarkan di antara bangsa-bangsa, Allah punya janji. Allah memanggil mereka kembali. Kenapa? Karena Allah mempunyai rencana keselamatan untuk seluruh Israel. Dan kita akan membicarakan itu lebih lanjut di dalam pelajaran berikut. Tuhan Yesus memberkati. Dalam seri ke-10 di dalam topik perjalanan profetik Israel, kita akan melihat topik satu Israel, satu tubuh Kristus. Ada satu mujizat yang terjadi pada tahun 1945. Nah, seandainya seorang datang di dalam salah satu kamp pembunuhan massal orang Yahudi di Jerman, pada bulan Mei tahun 1945 dan berkata, "Hei, jangan putus asa. 3 tahun lagi bangsamu akan merdeka, akan diakui di seluruh dunia." Dia pasti akan jawab dan berkata, jangan menyiksa aku. Itu mustahil. Namun 3 tahun kemudian, Israel sudah jadi bangsa merdeka. Kalau Allah akan melakukan sesuatu, dia dapat mengerjakannya dengan begitu cepat. Hanya 3 tahun, mujizat yang besar itu telah terjadi. Nah, di dalam firman Tuhan, kita belajar bahwa Israel yang kita sedang belajar, yang menjadi pelajaran untuk kita, di mana akhir zaman sudah datang, bahwa Israel itu di zaman Yesus telah diusir di antara bangsa-bangsa karena mereka telah menolak Yesus. Yesus sudah disalibkan dan bangsa Roma mereka begitu bengis terhadap Israel. Tetapi Tuhan memanggil mereka kembali. Dan Tuhan menyatakan di dalam firman-Nya, baik dari orang Israel jasmani maupun dari orang-orang percaya kepada Yesus dari bangsa-bangsa akan dipersatukan menjadi satu manusia baru, satu tubuh Kristus, satu Israel. Dalam Efesus 2:12-19, waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Dan untuk memperdamaikan keduanya, Yahudi dan non-Yahudi, di dalam satu tubuh. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita menjadi satu Israel. Jadi bukan pengganti Israel. Kita menjadi satu Israel. Yahudi dan bangsa-bangsa yang percaya kepada Kristus. Paulus katakan di dalam Roma 11:11-26 bahwa kita semua ada di dalam satu pohon zaitun. Bukan 2 pohon zaitun. Kita ada di dalam satu. Kita sudah dicangkokkan ke dalam pohon zaitun yang sama. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa yang percaya Kristus. Jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Mujizat, Israel sudah balik lagi seperti kebangkitan. Apabila beberapa cabang Israel telah dipatahkan dan kamu bangsa-bangsa sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan Israel, baik yang dari jasmaninya maupun dari bangsa-bangsa menjadi satu Israel. Seluruh Israel akan diselamatkan. Ada tuaian besar di akhir zaman dan Israel akan di tengah-tengahnya. Dalam Yesaya 19:22-24 dinubuatkan mereka Mesir akan berbalik kepada Tuhan. Dan ia akan mengabulkan doa mereka serta menyembuhkan mereka.
Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, yaitu Syria dan Irak. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir dan orang Mesir ke Asyur. Dan Mesir akan beribadah bersama-sama dengan Asyur. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di antara Mesir. Di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Mereka bertiga akan bertobat, menjadi percaya kepada Yesus, dan akan beribadah kepada Yesus bersama-sama. Dan tuaian akhir zaman yang dinubuatkan dalam Wahyu 7 ayat 9. Sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak, yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa, Yahudi dan non-Yahudi, dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Akhir zaman, Israel, bangsa-bangsa menjadi satu manusia baru, satu tubuh Kristus, satu berkat yang akan membawa kegerakan rohani besar di seluruh dunia. Percaya, waktunya sudah dekat.